Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Soleha dengan NPM 2141174 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat manusia untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Dosen pengampu Miss Rahmi Marsila Agus SPD MPD. Adapun pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah inti dari keberadaan manusia yang mencakup aspek-aspek seperti kecerdasan, emosi, kreativitas, moralitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari lingkungan serta pengalaman hidupnya. Sifat hakikat manusia terbagi menjadi dua, yaitu bersifat filosofis dan normatif. Sifat hakikat manusia yang bersifat filosofis mengajukan pertanyaan tentang esensi keberadaan manusia seperti tujuan hidup, arti kehidupan, dan hakikat kesadaran. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang identitas dan makna kehidupan kita sebagai manusia. Sedangkan untuk sifat hakikat manusia yang bersifat normatif adalah menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang membimbing perilaku manusia. Ini mencakup aturan-aturan dan standar-standar yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat, seperti keadilan, kebenaran, dan empati terhadap orang lain. Wujud sifat hakikat manusia terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia untuk mengenali dan memahami eksistensi serta identitas dirinya sendiri, terpisah dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan keinginan pribadi, serta kemampuan untuk merefleksikan diri dan memahami bagaimana pengalaman serta tindakan mereka memengaruhi orang lain dan dunia sekitar mereka. Kemampuan ini membantu manusia berkembang secara pribadi dan sosial. Dan yang kedua, ada kemampuan bereksistensi manusia. Adalah kemampuan untuk melampaui batas ruang dan waktu, memungkinkan mereka untuk ada dalam pengalaman, pemikiran, dan tindakan. Dalam pendidikan, ini berarti mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan antisipasi terhadap masa depan. Dan yang ketiga, ada pemilikan kata hati. Pemilikan kata hati adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mendengarkan suara hati mereka yang memberikan penerangan tentang baik buruknya tindakan sebagai manusia. Dalam pendidikan, tujuannya adalah mempertajam kata hati dengan melatih akal budi, kecerdasan, dan kepekaan emosi, sehingga individu memiliki keberanian moral untuk bertindak sesuai dengan suara hati mereka. Dan yang keempat, ada moral. Moral adalah seperangkat norma tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Filsafat moral atau etika itu membahas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Moral sangat terkait dengan kata hati yang memberikan panduan tentang perilaku yang tepat. Orang dengan moral tinggi mengikuti kata hatinya, sedangkan moral rendah tidak sesuai. Pendidikan moral penting untuk membentuk suatu karakter dan kemauan yang sesuai dengan nilai-nilai manusia. Dan yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab melibatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, ataupun Tuhan yang didasarkan pada suara hati dan nilai-nilai moral. Ini berarti mengambil tindakan sesuai dengan keputusan moral yang dipengaruhi oleh suara hati, norma sosial, dan norma agama, serta siap menerima konsekuensinya. Dalam pendidikan, itu sangatlah penting untuk mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab.
Ini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, seperti hati nurani dan moral, tanpa terbelenggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pendidikan, penting untuk menginternalisasi nilai-nilai dan aturan moral ke dalam diri peserta didik agar mereka merasakan kebebasan yang sejati. Dan yang ketujuh, ada kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dan menyadari hak adalah penting untuk martabat manusia. Kewajiban bukanlah beban, melainkan keniscayaan yang menghormati martabat manusia. Memenuhi kewajiban menunjukkan keluhuran dan bermartabat sebagai manusia. Hak dan kewajiban bersifat relatif, namun harus dilaksanakan berdasarkan keadilan. Dalam pendidikan, penting untuk mengembangkan rasa wajib yang dihayati sebagai keniscayaan melalui pendidikan disiplin dan pembiasaan kedisiplinan serta tanggung jawab sejak usia dini. Dan yang terakhir, ada kemampuan menghayati kebahagiaan, yaitu melibatkan pengalaman dari kesenangan, kegembiraan, kepuasan, hingga penderitaan. Nah, kebahagiaan dipengaruhi oleh usaha manusia dan takdir Tuhan, serta terletak pada kemampuan manusia untuk merasakan kedamaian batin dan penyerahan kepada Sang Pencipta. Dalam pendidikan, sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berusaha dan menghayati hasil usaha serta memperhatikan peran pendidikan keagamaan dan keluarga dalam mencapai kebahagiaan. Berikut dimensi perkembangan manusia. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Setiap individu unik dalam kehendak, perasaan, dan cita-citanya. Mereka bertanggung jawab dan mandiri dalam mengembangkan diri. Nah, dalam pendidikan, hal ini berarti menghargai perbedaan siswa dan memberikan pendekatan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi penuh. Dan selanjutnya, dimensi kesosialan. Kemampuan sosial manusia tercermin dalam interaksi dan kesadaran akan hak dan kewajiban. Dalam pendidikan sangatlah penting. Pentingnya lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial yang sehat dan kolaboratif. Selanjutnya, dimensi kesusilaan mengacu pada etiket dan etika, yaitu menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai moral dan dalam tindakan sehari-hari. Dalam pendidikan, tujuannya adalah itu menanamkan nilai-nilai moral dalam siswa agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika. Dan selanjutnya ada dimensi keagamaan, yaitu menyoroti sifat religius manusia dan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk keyakinan. Perlu adanya integrasi nilai-nilai spiritual dan kurikulum untuk mengembangkan pemahaman sesuai tentang agama dan spiritualitas. Selanjutnya, yaitu wujud sifat hakikat manusia, yaitu terbagi menjadi dua. Ada dimensi pengembangan yang utuh dan dimensi pengembangan yang tidak utuh. Dimensi pengembangan yang utuh menekankan keseimbangan dan harmoni dalam mengembangkan potensi manusia meliputi aspek keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Sedangkan dimensi pengembangan yang tidak utuh terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan dalam pengembangan individu, mungkin karena dominasi satu aspek atau pengabaian terhadap aspek lainnya, mengakibatkan perkembangan yang tidak optimal.
Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya uraikan adalah hakikat manusia meliputi aspek-aspek filosofis, normatif, dan kemampuan khusus seperti kesadaran diri, kemampuan khusus seperti kemampuan bereksistensi, dan pemilikan hak kata hati. Selain itu, terdapat pula penekanan pada nilai-nilai moral, tanggung jawab, kebebasan, dan kebahagiaan sebagian bagian integral dari keberadaan manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi manusia secara holistik, dengan mengintegrasikan aspek keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Keselarasan antara dimensi-dimensi tersebut adalah kunci untuk mencapai suatu perkembangan. Manusia yang optimal. Sementara ketidakkeseimbangan atau pengabaian terhadap aspek tertentu dapat menghambat suatu perkembangan yang utuh. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.